Bapak Ibu, Halo. apa kabar? Baik. Sehat-sehat semua? Amin. Puji Bapak Yahweh, hari ini cuacanya sangat cerah. Kalau 2 hari yang lalu hujan terus, sehingga ada beberapa yang terjadi banjir. Ada di NTT juga ada yang banjir, Lampung, Bali. Tapi puji Bapak Yahweh, Pulau Jawa, Banyuwangi khususnya aman. Hari ini kita masuk Mikra Kodes tanggal yang ke 19 ya, bulan Elul. Kita juga masuk tanggal 20 bulan Elul 5785, tanggal 13 bulan September 2025. Kita memasuki minggu yang kedua Mikra Kodes kita. Hari Sabat kita mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Baru kata Yahweh mereka olam Desem Adonai Yesua Masya Urwa Kodes Kili Olam Paet. Bapak Yahweh, kami mengucapkan syukur semua kekasih-Mu, mempelai-mempelai-Mu hadir di tempat ini dengan damai sukacita oleh pertolongan-Mu sampai di tempat ini dengan selamat ya Bapak Yahweh. Bagi yang dari Jember, dari Genteng, dari Siliragung, Bapak Yahweh Engkau memberkati jemaat-Mu untuk berhimpun di tempat ini, sehingga hari ini kami memulai Mikra Kodes kami di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Yesus Masya. Persembahan kudus kami, yaitu seluruh kehidupan kami persembahkan kepadamu. Dari awal ibadah kami, dari pertengahan hingga akhirnya, hanya Bapak Yahweh yang menuntun dan melindungi kami. Kuasa-kuasa roh jahat, sakit, penyakit yang ada ingin mengganggu kami tolak dan kami singkirkan dalam nama Yesus Masih. Dan kami berdoa bila ada saudara kami yang sakit hari ini, yang tidak bisa ibadah, kami berdoa untuk saudara kami Pak Kasiono yang masih mengalami kesakitan. Tetapi Bapak Yahweh, kami percaya pertolongan-Mu yang sangat luar biasa. Engkau yang sudah menyembuhkan, sehingga Pak Kasiono boleh bangkit dari sakit penyakitnya, kembali beribadah kepadamu. Di dalam nama Bapak Yahweh, dalam nama Yesus Masih, kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Baru kata Yahweh, Elohim melek haolam, asirikit sanu bami botak, asirikit sanu bami botak, besit pangu lahir ner sel sabat. Yahweh Sebaot, Yahweh yang mencipta alam semesta, yang telah mempersatukan kami dalam nama Yesua Amasya. Yahweh sama, Yahweh yang hadir dalam kehidupan kami dan yang memberi roh hikmat dalam rumah tangga kami. Yahweh Nisi, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh pengertian. Yahweh Yireh, Yahweh yang kami tinggikan dalam rumah tangga kami, yang memberikan roh yang memberikan roh takut akan Yahweh. Amin. Yahweh Gibor, Yahweh adalah kekuatan kami serta yang memberikan roh keperkasaan. Amin. Yahweh adalah Yahweh yang maha tinggi, yang kami tinggikan dalam hidup kami, yang memberikan roh pengertian akan kebenaran kepada kami. Amin. Yahweh Yesua Masya adalah Yahweh adalah juru selamat kami. Amin. Terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya, bercahaya dalam dunia yang gelap. Yesus terang dunia, Dia bercahaya.
Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Be'ahavta et Yahweh Eloheka v'kol levavka uv'kol nafseka uv'kol medoeka sikleka be'ahavta lereka kamoka. Haleluya, amin. Anoki sebab samayim yitkades sameka. Bapa kami yang ada di dalam samayim, dikuduskanlah namamu. Tapo malkutka yease kafes samayim ken baares. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di samayim juga terjadi di bumi. Erlaken ku kenutan lanu hayo. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Uslalanu ketailenu kefi silsokim kam ananu lekotim lanu. Ampuni akan kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Be'ati binuli dini Sion, ki inkol taisenu min hara. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, namun lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ileka hamalaka wea gemura wea tiferet. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Le olami amin. Sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Lagu dan tempat kepada Ibu Pembawa Pujian. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Bapak Yahweh. Selamat malam. Kalau puji syukur hanya bagi Bapak Yahweh, sehingga pada malam hari ini kita boleh kembali di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Bapak Yahweh, karena kasih setia Bapak Yahweh. Dan kita pujikan pujian Yahweh itu sungguh baik bagi kehidupan kita. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yahweh itu baik. Yahweh itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku
luar biasa. Yahweh itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Indonesia sungguh luar biasa. Hanya Bapak Yahweh yang layak kita layak kita sembah. Kita pujikannya Roga Moka. Nero
semua. Amin. Mari kita pujikan pujian Yahweh sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang masih setia. Yahweh sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yahweh sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang masih beriman. Yahweh sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yahweh sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yahweh sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Yahweh sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Bapa Yahweh adalah Bapa yang Maha Besar. Mari kita terus memuji. Mari biarlah hati kita, mulut kita selalu bernyanyi buat Bapa Yahweh. Tergoyah. Oh, Yahweh.
dalam hidup kita. Mari kita balas semua itu dengan pujian dan penyembahan kita. Kita pujikan kasih setiamu. Siapkan hatiku Tuhan. Saat
dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Saya persilakan menyampaikan kata Bapak. Salam Bapak Ibu. Shalom. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya kasih judul fenomena alam. Sesuai dengan alam kita yang pernah kita lewati hari ini adalah fenomena yang sangat mengejutkan. Ditambah lagi fenomena-fenomena yang setiap hari kita lihat. Sebenarnya keadaan dunia ini sudah mulai tidak menentu. Saya mengatakan fenomena alam ini Bapak Ibu, tetapi nanti saya akan mengarahkan bagaimana untuk menyikapi fenomena alam ini. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya mempersiapkan ini sehingga mungkin PowerPoint-nya kurang begitu bagus karena kemarin itu saya mempersiapkan itu masih ada beban di kepala saya itu berat sekali, sehingga saya harus minum obat lalu tidur dulu sebentar, jam 3 bangun berdoa lalu garap meneruskan PowerPoint-nya. Oke Bapak Ibu, dengan terjadinya fenomena ini, saya kemarin merenungkan apa yang harus saya sampaikan Tuhan, supaya jemaat-jemaatmu yang ada ini datang dari jauh-jauh ke tempat ini tidak rugi, pulang dengan membawa kesukaan besar, membawa berkat yang besar, sehingga mereka datang dari jauh, meninggalkan rumah, meninggalkan pekerjaan,
Walaupun ini harinya memang sudah wajib bagi kita untuk merayakan Sabat, tapi hari ini hendaknya tidak kecewa Bapak Ibu semua pulang dengan sukacita. Kalau kita melewati kemarin Bapak Ibu, pada waktu tanggal 7 bulan September, kita pada waktu malam itu, tepatnya tanggal 14 pada waktu bulan Elul, itu ada gerhana matahari total yang lamanya 3 jam. Dan matahari total itu Bapak Ibu, itu sangat-sangat, kalau mungkin bagi orang yang tidak pernah membaca kitab suci, itu tidak ada artinya apa-apa. Ada biasa lewat aja. Ya. Mari kita melihat setelah matahari total, gerhana bulan total itu, di dalam kitab suci dikatakan bulan akan menjadi darah dalam kitab Yoel. Nanti kita akan baca di situ. Dan matahari itu akan gelap. Nanti tanggal 21 bulan September atau tanggal 30 bulan Elul, malamnya sudah tanggal 1, itu nanti ada gerhana matahari total. Ini bukan fenomena yang biasa-biasa Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat kemarin tanggal 7 itu ada fenomena bulan purnama atau gerhana bulan purnama total selama 3 jam. Habis itu terjadi hujan yang deras di musim kemarau yang biasanya tidak pernah terjadi seperti itu. Pulau Bali yang tidak pernah banjir walaupun musim penghujan nggak banjir. Nusa Tenggara Timur yang biasanya nggak banjir walaupun kemarau, walaupun hujan musim penghujan kemarin. Kalau Bali itu sudah 20 tahun ini tidak ada banjir bandang. Dan di NTT itu sudah ada 40 tahun ini tidak ada kerusakan setelah banjir Sungai Larang-Tuka. Ya. Tapi baru kali ini setelah ada gerhana bulan total itu terjadi. Juga terjadi di Lampung. Dan Bapak Ibu harus tahu, daerah yang kita tempati ini adalah daerah cincin api. Laut Selatan atau Samudra India itu ada gelombang paung yang begitu dalam, itu nanti terdampak akan terjadi tsunami yang besar. Itu menurut ramalan orang-orang pandai melihat ilmu alam ini. Terus cincin api itu dari deretan dari Sumatera sampai Pulau Jawa, berputar sampai ke Sulawesi, itu ada cincin api. Daerah yang rawan gunungnya siap meledak kapanpun juga. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Terjadi fenomena apa yang sedang terjadi di sekitar kita adalah satu tanda yang harus dicermati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau saya tanya di AI kemarin, kalau di gerhana bulan itu bisa ada terjadi perubahan iklim atau enggak? Kalau menurut AI tidak terjadi. Musim kemarau tetap musim kemarau. Hanya biasanya terjadi air pasang yang sangat tinggi, terjadi banjir rob, biasanya terjadi itu. Tapi ternyataannya sekarang ini, kemarin ini bukan hanya banjir rob. Banjir rob itu banjir yang hanya di pinggiran pantai itu, airnya naik, pinggiran pantai itu naik, itu banjir rob. Air pasang. Tapi kemarin ini bukan banjir rob, banjir hujan yang deras, Banjir air. yang orang lain tidak bisa, ahlimu tidak bisa perkirakan. Kalau saya kemarin coba lihat ramalan cuaca di Google. Menurut di Google, hujannya itu sampai hari Sabtu hujan. Ternyata mulai kemarin sudah mulai reda. Hari ini tadi sudah tidak ada hujan. Ramalan Google juga masih bisa meleset, ya. Ternyata. Nah, Google itu meramalnya setelah terjadi, bukan sebelumnya akan terjadi hujan, tidak. Hanya pada waktu mendung mulai gerimis itu
hati-hati bawa payung akan terjadi hujan. Cuma begitu. Hujannya intensitas antara 35 sampai 90%. Oh, akan terjadi hujan deras malam-malam gitu. Saya kira gitu. Tapi terjadi hujan deras sampai banjir. Maka dari itu Bapak Ibu, apa yang harus terjadi yang kita di sekitar kita adalah satu tanda yang harus kita cermati. Satu, perubahan iklim. Ya, perubahan iklim itu biasanya enggak hujan terjadi hujan. Karena matahari itu lewat bayangannya bumi itu katanya di bawahnya bulan, lalu sinar matahari ini enggak tembus sampai ke bulan, dan di bulannya terjadi gelap. Akhirnya terjadi apa? Perubahan angin. Angin yang biasanya dari selatan ke utara, tapi terjadi angin timur ke barat. Jadi yang biasanya di utara garis khatulistiwa hujan, di selatan garis khatulistiwa atau di Indonesia sekarang ini waktunya musim panas, angin hujan yang ada di sebelah utara itu dibawa ke selatan. Akhirnya di Indonesia, khususnya Indonesia bagian selatan, itu terjadi hujan. Itu berarti terjadi perubahan iklim. Ya, kalau Google menyatakan tidak perubahan iklim, tapi terjadi perubahan iklim. Ya. Tadinya dingin, terjadi panas, ya, udaranya panas, sehingga saya kena landa, batuk, pilek. Ya, akhirnya terjadi hujan, seperti hampir perubahan musim kemarau ke musim hujan, hampir seperti itu. Nah sekarang ini tadi sudah mulai hangat, mungkin besok bisa dingin lagi, ya. Nah, yang kedua, terjadinya gerhana matahari total atau gerhana bulan total. Yang ketiga, terjadinya matahari total, terjadinya gempa bumi di mana-mana, terjadinya perang di belahan dunia, di mana-mana terjadi perang. Bapak Ibu, kita melihat, ini bukan saya ikut politik, tapi hanya ikut melihat aja. Kemarin mana itu Houthi di Qatar itu gedung-gedungnya dihabiskan, ada 13 petinggi Hamas yang ada di Houthi itu habis dalam satu serangan semalam. Lalu di Gaza itu gedung-gedung tinggi itu semua diruntuhkan oleh Israel. Ada lagi Kamboja perang dengan Myanmar, ya. Ada lagi banyak negara-negara yang terjadi peperangan. Ada terjadi kelaparan, kekurangan makan, ada yang gagal panen di daerah-daerah tersebut, Bapak Ibu. Tetapi dalam hal menyikapi terjadi gagal panen, kekurangan makan, saya berpikir kalau dalam satu dekade, 1 bulan atau 5 bulan gagal panen, saya tidak terlalu khawatir. Saya masih tanam singkong, saya masih tanam bentul. Setiap hari, setiap Sabat kita bisa makan bentul di sini. Ya, bukan betul tapi bentul. Bisa apa tuh? Talas, ya, talas kalau orang. Nanti kalau saya bilang bentul, nanti orang-orang Malaysia yang mendengarkan YouTube kita nggak tahu apa itu bentul. Bukan betul tapi talas. Kita ubi talas. Makan bagus. Peperangan, apakah ini sudah waktunya kedatangan Tuhan? Sering Tuhan mengatakan, ya, kerajaan surga sudah dekat. Mari kita lihat apa yang tertulis di kitab suci. Kita melihat di dalam, ya, Yesaya 13 ayat 10. Tolong dibacakan. Yesaya 13 ayat 10.
Yesaya 13 ayat 10. Sebab bintang-bintang di langit dan gugusan-gugusannya tidak dapat menyinarkan terangnya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak memancarkan sinarnya. Ini terjadi fenomena yang sangat luar biasa. Bintang-bintang di langit pun tidak bersinar lagi. Bulan tidak bercahaya. Matahari menjadi gelap. Ini akan terjadi. Bahkan sering terjadi. Tapi ingat Bapak Ibu, itu masih jauh dari permulaan itu. Kita masih melihat lagi dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 31. Yoel pasal 2 ayat 31. Sudah ketemu? Siapa yang ditemukan? Mungkin Pak Sugierto sudah ketemu. Yoel 2 pasal ayat yang 31. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan, itu dikasih tanda bulan menjadi apa Pak? Darah. Ya. Kemarin malam tanggal 7, tanggal 14 yang bulan Elul ini sudah terjadi. Bulan ini menjadi darah, merah darah, gerhana matahari total. Lalu gerhana bulan total, gerhana mataharinya besok tanggal 21 bulan September, hari Senin mendatang, ya, tanggal 21 September itu akan terjadi gerhana matahari total. Matahari akan menjadi gelap gulita. Itu menjelang datangnya hari Yahweh yang sangat-sangat dahsyat. Kita masih ada lihat lagi pertandanya. Matius 24 ayat 29 sampai 35. Kesukaran besar akan segera terjadi. Coba kita lihat. Matius 24 ayat 9. 29 sampai 35. 29 sampai. Dan segera sesudah kesukaran hari-hari itu, matahari akan dijadikan gelap dan bulan tidak akan memberi cahayanya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan dicurahkan, diguncangkan. 35 sampai 35 Pak. Dan pada waktu itu tanda Anak Manusia akan tampak di langit, dan kemudian semua suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. 31. Dan Dia akan mengutus para malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang membahana, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru mata angin dan ujung langit sampai ke ujungnya. 32. Dan pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Bila mana rantingnya sudah menjadi lembut dan daun-daunnya bertunas, kamu mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. 33. Demikian pula lah kamu ketika kamu melihat semua ini, kamu mengetahui bahwa Dia sudah dekat di ambang pintu. 34. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini sekali-kali tidak akan berlalu sampai semua ini terjadi. 35. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku sekali-kali tidak akan lenyap. Amin.
Dan masih banyak hal yang akan terjadi di muka bumi ini. Tetapi waktu dan harinya kita tidak diberitahu oleh Elohim. Bukan Tuhan Yesus tidak tahu. Bukan banyak orang yang mengatakan Yesus nggak tahu. Ya. Tetapi Yesus tahu karena Yesus itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Memang kita sengaja tidak diberitahu kapan tanggal dan waktu harinya. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa melihat tandanya, ini tandanya sudah sangat-sangat rawan sekali. Ini saya belum bisa, saya tidak akan membahas ini. Pohon ara. Pohon ara itu siapa? Dan sudah daunnya mengecil, ya. Dan generasi ini tidak akan berlalu maksudnya. Nah, saya belum bahas itu karena ini saya nanti akan memberikan suatu fenomena yang harus kita lakukan untuk menyikapi ini apa. Kalau kita melihat sebentar, pohon ara itu adalah gambarannya Israel. Ya. Gambarannya Israel, Bapak Ibu. Dan generasi ini tidak akan berlalu, maksudnya generasinya Israel itu pasti melihat harinya Bapak Yahweh itu. Kalau kita melihat Israel itu merdeka tahun 48, 1948. Sampai sekarang berapa tahun? 70 berapa? 48, kalau Indonesia 45, sekarang sudah 80. 77 tahun. Jadi generasi yang lahir pada waktu kemerdekaan Israel sekarang umurnya 77. Berarti masih bisa melihat kedatangan Bapak Yahweh. Nah, ada dalam kitab Mazmur, tapi saya sentil aja nggak mempelajari itu dulu. Kitab Mazmur, kalau umur manusia itu 70 tahun, 80 tahun itu kalau mampu, ya. Terus selebihnya dari itu adalah menderita. Jadi kalau sudah memasuki 80 tahun, mengalami masa penderitaan. Kalau kita melihat sekarang Israel sudah 77 tahun, memasuki masa penderitaan kurang berapa? Kurang 3 tahun. Nah sekarang ini sudah memasuki separuh dari penderitaan itu. Sudah umurnya 77 loh Bapak Ibu. Tapi kalau 70 belum apa-apa, sudah lewat. Kalau kita masuk 70 tahun. Kalau 77 sekarang sudah 77. 80 adalah penderitaan. Setelah Israel memasuki 80, kita akan memasuki masa tribulation, masa penderitaan. Itu kalau kita gabungkan dengan fenomenanya di Israel. Tapi kalau fenomena tubuh kita umur 80 ya memang sudah banyak penderitaan. Ya, makan daging sudah kuat. Mau berjalan aja boyoknya harus kesel. Makan dagingnya kenyal-kenyal. Sudah asam urat. Pilih. Dari duduk mau bangun saja sudah seyek-seyek. Itu kalau secara tubuh kita. Tapi secara kita lihat tipologi Israel di dalam kehidupan menungsung harinya Bapak Yahweh. 80 tahun tinggal 3 tahun. Ini kalau 80 tahun ini masih lewat, berarti janjinya Musa yang harus kita baca. Berapa? Umur manusia 120 tahun. Kalau 80 tahun belum terjadi penderitaan, berarti mengacu kepada janjinya Bapak Yahweh kepada Musa umur 120 tahun. Bukan janjinya Bapak Yahweh kepada bangsa Israel. Satu ayat di poin yang ketiga ini. Tinggal tadi Pak di dalam itu, tapi sudah saya baca di dalam Matius pasal 24 ayat 36 bahwa semuanya itu tidak dikasih yang tahu. Lebih baik kita baca Pak nokannya apa? 36. Iya, ayat 36. Namun mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahuinya,
bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku di surga. Bapakku saja Jadi hanya Bapa saja yang tahu. tahu. Kita manusia tidak boleh ada yang, tetapi dikasih fenomenanya, tanda-tandanya dikasih Masih supaya manusia itu berjaga-jaga. Enggak ngomong wah masih lama, aku tak bertobat keri-keri aja. Oh aku tak beribadah setia keri-keri kan masih lama, karena ada tanggal, tahun, bulannya yang pasti. Besoknya sudah deket ya kan? Tinggal 2 hari saya bertobat, mungkin begitu. Atau sebaliknya, karena manusia tidak dikasih tanggal, waktu dan tahunnya, sehingga manusia terus sembarangan. Alah, sejak dahulu, sejak kecil saya dikatakan datangnya sudah dekat, terus sampai sekarang buktinya masih sama saja. Nggak usah dinanti, itu kan hoak. Boleh, silakan kalau mau berpikir seperti itu. Tetapi saya mengambil sikap, saat sekarang ini adalah saatnya untuk berjaga-jaga. Saatnya untuk berjaga-jaga. Ya. Saat doa malam kita, ya, saat doa malam kita serahkan seluruh hidup kita kepada Elohim. Ini tulisannya banyak yang tercampur-campur ya, nanti harus saya revisi. Ya, kita serahkan hidup kita kepada Elohim, karena tidak ada yang dapat kita, ya, yang tidak ada yang dapat melihat, tidak ada yang tahu. Atau istilahnya sekarang ini kita serahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Sang Pencipta, yaitu Yahweh yang Maha Esa. Menyerahkan itu sama dengan mendepositokan harta kita ke bank. Apa sih menyerahkan diri kepada Tuhan itu? Menyerahkan diri itu kepada Tuhan itu tuh tidak hanya ngomong, tetapi kita harus berbuat. Serahkan diri kita kepada Bapa kita Yahweh. Itu gambarnya sama dengan kita menyerahkan uang kita, harta kita ke bank atau didepositokan. Kita percayakan bahwa di bank itu aman. Itu kalau bank zaman dahulu. Kalau bank zaman sekarang 3 bulan tidak dilihat, diblokir. 3 bulan nggak dilihat, diblokir, uang nggak bisa diambil. Kalau bank zaman sekarang. Tapi kalau bank yang zaman dahulu, program dahulu, itu membawa harta ke bank, diserahkan di situ pasti aman, tidak akan dicuri oleh orang. Pencuri, tidak akan ditipu, tidak akan diambil oleh orang. Dan pasti kalau kita depositokan, nanti pada waktu kita mau mengambil, uangnya aman dan akan bertambah nilainya. Itu kalau kita depositokan. Kita gambarannya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan itu seperti deposito. Kita membaca di dalam kitab Tehillim pasal 31 ayat yang kelima. Mazmur 31 ayat yang kelima. Bawalah aku keluar dari jaring yang mereka sembunyikan untukku, karena Engkaulah kekuatanku. Coba sampai ayat yang ke-6. Ini di Tehillim ini memang beda ya, di terjemahan yang satu dengan terjemahan lain itu letak ayatnya itu berbeda. Ayat yang ke-6. Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku, Ya. Engkaulah telah menebusku, ya Yahweh Elohim kebenaran.
Jadi di sini BADK, ya, APK ruah. Ya, di sini APK ruah, PDHTO. Jadi APK, APKAT, saya katakan diseterakan. Di sini APK atau APKAT itu artinya kalau di dalam bahasa kita seperti menyerahkan, itu seperti orang berdeposito tanpa pikir-pikir, bisa percaya penuh bahwa saya kalau serahkan uang saya, harta saya itu nanti akan aman. Jadi pada waktu malam, ini doanya Daud pada waktu malam. Ke dalam tanganmu ya Bapa Yahweh, aku serahkan seluruh kehidupanku. Ya, kata pahat ini artinya menyerahkan dengan percaya penuh atau dengan keamanan yang tinggi. Dalam kamus strong, yaitu seperti deposit. Ya, atau strong itu di strong, pahat itu artinya deposit. Dan satu saat kita akan ambil lagi dengan tambahan nilai uang yang tinggi, maksudnya. Seperti Daud itu pada waktu malam menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bapa yang aku serahkan nyawaku kepadamu. Besok paginya diambil dengan aman. Dan pada waktu pagi, ya Tuhan, aku bersyukur. Aku akan menyerahkan persembahan kepadamu. Ini tanda kita bersyukur bahwa kita ini sudah di dalam keamanan Bapa Yahweh. Saat bangun pagi menikmati kemurahan Tuhan. Ya, ini tadi kan pada waktu malam kita berdoanya di Mazmur pasal 31 ayat yang ke-6. Kalau di situ, ya. Kalau di dalam Strong Bible itu ayat yang ke-5. Ya. Pada waktu buka mata, ya, lihat kiri, lihat kanan, masih ada istri dan anak-anak, masih melihat plafon rumah, masih rumah kita. Terus Tuhan Yahweh, ya, masih rumah kita sendiri. Tuhan Yahweh telah memberikan nesama, itu jiwa atau nyawa kita, ya, memberikan nesama atau melak untuk yang melakukan jiwa kita dan diberi kepercayaan untuk tugas yang mulia, yaitu melakukan firman-Nya. Nah, maksudnya gini, pada waktu bangun tidur kita melihat plafon ini masih plafonnya rumah kita. Lalu pas bangun tidur kita lihat plafon, kok plafonnya kok api menur kayak ning omahku. Plafonnya ternyata plafonnya rumah sakit. Nah, ini yang tidak kita harapkan gitu. Ya, kita masih melihat plafon walaupun kelihatan serawang-serawang atau kelihatan apa, tapi kan masih rumah kita. Jangan-jangan bangun tidur melek, loh plafonnya kok bagus, ternyata plafonnya aroma, gitu, jangan, tidak seperti itu. Terus lihat kiri kanan kita masih ada anak dan istri kita. Itu tanda suatu kepercayaan kita, Bapak Yahweh yang mempercayakan nesama kita atau jiwa kita ini. Bapak Yahweh sungguh sangat mulia. Dan kita masih diberi kesempatan, ya. Dan Tuhan masih memberikan kepercayaan kita untuk hidup sehari itu untuk melaksanakan firman-Nya. Jadi kalau kita hidup bangun tidur itu, terkadang kita, Bapak Ibu, kita langsung ke rencana pekerjaan kita. Aku hari ini harus bekerja ini. Aku biar mendapatkan uang sebesar gini. Boleh, tetapi ingat bahwa kita diberi kesempatan hidup hari itu, bangun tidur setelah pagi itu, bahwa kita ini diberi kesempatan untuk melaksanakan firman-Nya Bapak Yahweh. Amin, Bapak Ibu. Bukan untuk bekerja aja. Bekerja itu sampingan. Tapi yang harus kita lakukan adalah firman-Nya Bapak Yahweh. Tehillim 5
ayat yang keempat tadi, pada waktu pagi ya Yahweh, Engkau mendengar suaraku, dan waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Kalau tadi yang Tehillim pasal tadi ayat yang ke-6, ini ayat 5 ayat 4, berarti coba dicari pada waktu pagi. Ya Yahweh, aku mendengarkan suaramu. Pada waktu pagi ya Yahweh, Engkau mendengarkan suaraku, dan waktu pagi aku akan mengatur diriku di hadapanmu dan menanti. Nah, ini dalam terjemahan Strong begini. Pada waktu pagi ya Yahweh, Engkau mendengar suaraku, dan pada waktu pagi aku mengatur persembahanku bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Di situ di terjemahan LAI Menanti. LAI kok L3 Pak? L3 menanti atau mempersembahkan diriku. Tetapi di sini mengatur diriku. Tapi di terjemahan Strong Bible dikatakan aku mengatur persembahanku bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Nah, kita lihat lagi di dalam Tehillim 59:17. Saya bacakan dulu di dalam Strong Bible. Namun aku menyanyikan kekuatanmu, dan aku mau menyorakkan kebaikanmu pada pagi hari, sebab engkau telah menjadi perlindunganku dan tempat pengungsianku. Tehillim pasal 59 ayat 17. Namun aku mau menyanyikan kekuatanmu, dan aku mau menyuratkan kebaikanmu pada pagi hari, sebab engkau telah menjadi perlindungan yang tinggi bagiku dan tempat pengungsian pada waktu kesesakanku. Pada waktu kesesakanku, di sini pada engkau perlindunganku dan tempat pengungsianku. Jadi Bapak Yahweh itu tempat pengungsian kita pada waktu kita kesusahan atau mengalami malapetaka, mara bahaya. Kita selanjutnya masuk slide yang ke-6. Itu tadi kan doa malam. Mulai Mazmur 31 tadi itu doa malam. Jadi benar kalau ada doa itu 3 kali sehari, Bapak Ibu ya. Ini belum saya tampilkan nanti cara-caranya doa, tapi kita melihat benarkah di dalam kitab itu ada doa 3 kali sehari ya. Mari sekarang kita giatkan doa kita. Kalau bisa 3 kali sehari kepada Bapak Yahweh. Karena hari-harinya sekarang ini sudah semakin dekat dan semakin rawan, semakin krusial. Pada saat siang hari Yahweh lah penguasa ya. Yahweh itu menjadi penguasa pada waktu siang hari. Ini Bapak Ibu kalau boleh membaca di dalam Tehillim pasal 136:8, kasih Yahweh sepanjang hari, kemurahannya untuk selama-lamanya. Nah, ini kita baca, saya ambil simpelnya di situ. Tehillim ayat pasal 88 ayat 2. Yahweh Elohim keselamatanku, aku telah berseru ke hadiratmu siang dan malam. Nah, pada waktu siang hari kita jangan lupa harus datang kepada Yahweh untuk berdoa. Kalau doa siang itu disebut apa Bapak Ibu? Minkah ya, itu doa siang hari. Itu mulainya jam 12, selesainya jam 15. Daniel 6 ayat 10. Monggo Pak Kemi dibacakan Daniel 6 ayat 10. Dan ketika Daniel mengetahui bahwa maklumat itu telah ditandatangani
pergilah dia ke rumahnya, dan jendela-jendela kamar atasnya terbuka ke arah Yerusalem, dan dia bersujud 3 kali sehari, berdoa dan memuji di hadapan Elohimnya, sebagaimana dia melakukannya sebelumnya. Oke Bapak Yahweh, di sini saya Bapak Ibu untuk menyikapi fenomena tadi. Ada peperangan, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada hujan yang membuat banjir, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Kita tidak usah bingung, panik seperti orang-orang yang mengatakan, oh besok tanggal 22 September rapture, sehingga mereka bingung semua, ya. Ada yang harus begini, yang harus begitu. Tetapi saya menyarankan kepada Bapak Ibu, perkuatlah doa saudara, mendekatlah kepada Bapak Yahweh. Ada doa 3 kali sehari. Mari kita belajar doa 3 kali sehari. Kalau dahulu saya menjadi orang Kristen sejak kelas 5 SD, ya, sampai baru-baru ini nggak pernah diajari 3 kali berdoa. Yo, berdoa itu tak karpe dewe, berdoa setiap saat katanya. Memang ada doa setiap saat, tetapi tidak mengerti kalau saya itu setiap saat itu di dalam Ibrani dibagi 3 kali. Boleh setiap saat, tetapi ada 3 kali, yaitu mulai jam 3 pagi sampai jam 6, jam 3 subuh sampai jam 6 pagi, itu disebut doa pagi, disebut sakarit, ya. Terus jam 12 siang sampai jam 15 atau jam 3 sore itu disebut minka. Jam 6 malam sampai jam 12 malam itu disebut ma'arif. Itu ada doa 3 kali. Ternyata dibagi 3 kali, itu doa setiap saat. Lalu saya renungkan, saya dulu dapat pengajaran dari Pak Mitchell almarhum. Doa kita yang dulu itu disebut doa musab. Musab itu kalau sampai cari di bahasa Ibrani, kamus, itu artinya apa itu, tongkrongan. Ya, kalau doa musab itu doanya sambil nongkrong. Ya, tapi di sini ada doa 3 kali. Ini waktunya sepanjang sehari semalam itu dibagi 3 kali. Itu ada sakarit doa pagi, minkah doa siang, ma'arif doa malam. Nah, ini kita belajar. Di situ ada sujudnya, ya. Ada berdirinya, dan ada duduk sambil bersila ada. Kalau Bapak Ibu pelajari di situ, nah, nanti kita belajar di situ walaupun masih banyak kekurangan. Saya mau belajar. Aktifkan terus dalam doa. Jangan Bapak Ibu sampai tidak berdoa untuk menyambut kedatangan Tuhan ini. Karena kalau Tuhan Yesus memberi perumpamaan, ada 10 anak darah, yang 5 bisa masuk, yang 5 tidak, karena yang 5 ini tidak berdoa, tidak pada waktu malam, tidak menitipkan nyawanya, tidak mendepositokan hidupnya kepada Tuhan. Pada waktu pagi dia bangun, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan kalau kita diberi hidup ini untuk melaksanakan firman Tuhan. Jadi ingat, kalau kita itu kadang kita melihat di luar sana, ada orang kalau siang malah berkelahi dengan tetangganya, sindir-sindiran. Itu bukan kita, jauhlah dari kita. Karena kita hidup pagi itu, kita dipersiapkan untuk memberi tugas untuk memuliakan Tuhan, bukan melaksanakan firman-Nya Tuhan, bukan untuk berkelahi. Kalau kita bekerja ya sesuai dengan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan saya cukupkan di sini. Bapak Yahweh memberkati, sukses besar bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih, firman Tuhan sampai di sini. Pengumumannya tetap biasa, besok Sabat depan adalah Sabat yang terakhir di bulan Elul. Ya, saya akan membukakan, akan menyingkapkan dengan rahasia kode 40 atau 4 ya. Kode angka 4. Di situ nanti kita akan belajar. Lalu nanti setelah Sabat dari Sabat depan, itu hari Seninnya, itu tanggal 21 September, malamnya kita sudah memasuki Yom Teruah. Jadi Senin malam Selasa kita kembali lagi ibadah di sini untuk merayakan hari raya Yom Teruah atau tahun baru. Tanggal 1 bulan Tisri. Mungkin hari raya ini belum banyak diketahui bagi saudara-saudara kita yang masih menganggap Torah itu tidak berlaku. Tetapi kita belajar melakukan ini besok hari tanggal 21 malam atau hari Senin malam Selasa kita kembali lagi ke tempat ini untuk beribadah hari raya Rosh Hashanah atau hari raya tahun baru 1 Tisri 5786. Nanti kita akan belajar di situ mengungkapkan 5786 itu kalau biasanya ditafsirkan ketemu apa ya gitu ya. Ya, kalau 6 itu adalah hari terakhir, hari yang ke-6 itu hari terakhir penciptaan, yaitu penciptaan manusia, memasuki hari Sabat. Nah, nanti kita belajar di situ. Oke, Bapak Ibu Saudara, Bapak yang memberkati kita semua. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita sambil berdiri. Kita membuat bekal dalam tubuh kita dalam malam hari ini dengan acara Adebarot. Kita baca Anoki Yahweh Eloika Aserosteka Me'eret Misrai Mibeit Afadim. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, dari tempat perbudakan. 1. Lo yiyeleka Elohim akarim el panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. 2. Lo ta'asel leka pesel wakotis tawalahem. Jangan membuat patung bagimu dan sujud menyembahnya. 3. Lo tisa etsem Yahweh Elohika lasal. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk dengan sembarangan. 4. Sakor et yom sabat lekatso. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 5. Kabet et afika beet emika. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6. Lotisa, jangan membunuh. 7. Lotikna, jangan berzina. 8. Lotikno, jangan mencuri. 9. Lotane vereka et saker, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Lotakmo betreka, jangan mengingini rumah sesamamu. Amin. Berkat Bapak Ibu, sebelum kita pulang kita terima berkat dari Bapak Yahweh. Yefare kayahwe, Yesmere
panaweleka wihuneka. Amin. Kenyehi oso. Isa Yahwe panaweleka wihaseleka shalom. Amin. Kenyehi oso. Baru kata besade. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Amin. Baru pribit neka, ufriat maka, ufri venteka, sekara labeka, biasa terosoneka. Dan diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau miserteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baru kata bevoeka, baru kata besteka. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baru kata Yahweh Eloheka Meleka Olam, Besem Yesua Masya Berwa Kodes Kile Olam Paet. Diberkatilah engkau Yahweh, Raja alam semesta, di dalam nama Yesua Masya dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sahabat Salam, Bapak yang dikasih. Sahabat Salam, sahabat Salam, sahabat Salam. Salam pulang, Bapak yang memberkati. Amin.